Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bolehkah tengok kanan kiri Anda? Katakan, senang duduk di sebelahmu hari ini. Senang bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara-saudari di selatan hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Nah, saya setuju sih bahwa memilih Tuhan itulah bagian terbaik, termasuk firman-Nya, begitu ya. Nah, saya ingin pagi hari ini mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua, kalau kita memasuki bulan Oktober, ini sudah minggu yang ketiga, tidak lama lagi kita November, Desember kita Natalan lagi, lalu kita ganti tahun lagi, dan waktu rasanya begitu cepat berlalu. Nah, tema bulan Oktober ini adalah mengosongkan neraka dan memenuhi surga. Itu tema bulanan GMS di bulan Oktober ini. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk menangkap hati Tuhan lewat beberapa ayat yang saya ingin untuk kita lihat sama-sama di depan layar Anda. Bolehkah munculkan ayatnya di Matius 28 ayat 19, 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Oke, ini keluarnya satu persatu ya. Matius 28 ayat 19 lebih dulu. Kita perlu tahu hatinya Tuhan. Makanya saya kasih tema khotbah pagi hari ini adalah hatimu, hatiku. Biar hati Tuhan itu juga menjadi hatinya kita. Lalu khotbah yang ibadah kedua nanti saya pakai judul The Watchman atau menjadi penjaga, menjadi seorang penjaga. Nah, hatimu, hatiku. Kita rindu supaya hati Tuhan itu ada di hati kita. Yang mau katakan amin. Ya. Nah, kita mau lihat hati Tuhan salah satu gitu ya. Hati Tuhan itu di Matius 28 ayat 19. Ini perkataan Yesus yang terakhir ya. Yang terakhir maksud saya, di hari-hari terakhir Tuhan Yesus ada di muka bumi sebelum naik ke sorga. Firman Tuhan berkata demikian. Oh ya, langsung bisa keluarin 3 ayatnya sekaligus. Ini beberapa ayat yang mengungkapkan isi hati Tuhan. Matius 28 ayat 19 berkata, ini ayat yang sangat terkenal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan sama-sama semua bangsa. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi boleh. Semua bangsa. Coba saya ingin Bapak Ibu merem sebentar. Lalu pikirkan semua bangsa. Semua bangsa itu apa aja sih? Mungkin Anda gambarkan bendera-bendera, benua-benua. Ya, semua bangsa. Semua suku bangsa. Ya, semua bangsa. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa. Yang tadi kita gambarkan, negara-negara yang kita kenal, mungkin sebagian itu ada saudara kita di sana, ada relasi kita di sana dan sebagainya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Katakan sama-sama, supaya jangan ada yang binasa. 1, 2, 3. Ya, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, lalu ayat 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Katakan sama-sama, semua orang diselamatkan. 1, 2, 3. Semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Semua orang. Jadi dari ayat yang paling atas, semua bangsa. Jangan ada yang binasa, tapi semua orang berbalik dan bertobat. Ayat yang terakhir yang
paling bawah berkata, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mungkin termasuk di dalamnya adalah orang tuamu yang belum kenal Yesus, anakmu yang belum kenal Yesus, saudaramu yang belum kenal Yesus, teman bisnismu yang belum kenal Yesus. Pasti ada orang di daftar handphone Anda, daftar kontak Anda yang belum kenal Yesus. Tapi Tuhan mau supaya semua orang itu diselamatkan. Untuk itulah Yesus mati disalibkan untuk kita dan untuk mereka. Amin. Kalau kita mengikut Yesus, Anda tidak tahu sudah Anda berapa minggu mungkin ikut Yesus, berapa bulan, berapa tahun, atau mungkin berapa puluh tahun ikut Yesus. Apakah kita sudah menangkap hatinya ini? Ini baru sebagiannya Bapak Ibu ya. Apakah kita tahu hati Tuhan? Seandainya Anda punya orang tua Anda menginginkan sesuatu, kita akan berusaha untuk memenuhinya sebagai anak, betul ya? Apalagi itu mungkin di saat-saat terakhir umur hidupnya. Ya, aku mau pergi ke sana misalnya ya, mengunjungi anak yang di luar negeri. Anggap ini permintaan papa yang terakhir. Belum tentu papa bisa ke sana lagi karena sudah lanjut umur. Kalau Anda dengar kayak gitu, apa yang akan Anda lakukan? Anda akan pecah tabungan Anda, betul ya? Anda akan berangkat temani papa Anda untuk pergi menengok saudara Anda atau anaknya papa satunya yang di sana. Karena belum tentu ada kesempatan lagi, betul ya? Nah, kalau kita tahu hati Tuhan seperti ini dan kita sudah sekian lama ikut Tuhan Yesus, pertanyaan saya adalah, apakah hati Tuhan ini, apakah kerinduan Tuhan ini menjadi kerinduan kita juga? Kalau belum, kenapa kita mengikut Dia? Amin. Kalau ini belum menjadi kerinduan di hati kita, buat apa kita ikut Yesus? Kalau kita tidak mau mengadopsi hatinya, ini menjadi kerinduan kita juga. Amin. Mari kita pikirkan ulang kekristenan kita Bapak Ibu. Saudara-saudari, kalau kita belum memiliki kerinduan yang seperti Yesus ingini, mari kita pikirkan ulang kekristenan kita. Karena kalau kita mengaku pengikut Kristus, harusnya hati Tuhan ini juga menjadi hati kita. Amin. Ya. Nah, ini baru sebagian Bapak, paling tidak ini cukup mewakili gitu ya. Dan mimpi atau visi atau hati Tuhan ini besar kerinduannya. Jadikan semua bangsa muridku tadi, supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang diselamatkan. Dan Tuhan sekali lagi sudah menjadikan dirinya sebagai jalan pendamaian, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua bangsa menjadi muridnya. Tuhan sudah menjadikan dirinya sebagai jalan pendamaian dengan pengorbanannya di kayu salib. Ketika di kayu salib Dia berkata, sudah selesai. Jalan itu terbuka. Amin. Supaya semua orang diselamatkan, supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan. Kita tahu jalannya sudah terbuka, tinggal bagian kita untuk membawa orang-orang itu masuk kepada jalan kebenaran, kepada jalan pendamaian dari dosa-dosa mereka lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada dua tugas utama gereja. Saya sering sampaikan ini, ada dua tugas utama gereja. Gereja yang gereja di seluruh dunia ini, semua gereja apapun papan nama gerejanya, harusnya kalau gereja itu gereja yang sungguh-sungguh gereja, dia tahu fungsi dan perannya dia ada di bumi ini, gereja ada di bumi ini untuk apa? Ada dua tugas utama gereja, yaitu yang pertama menggembalakan atau memuridkan, dan jadikan semua bangsa muridku. Ya, gembalakan mereka dan memberitakan Injil supaya semua orang diselamatkan. Ya, memberitakan Injil, memuridkan dan menggembalakan. Ini merupakan dua tugas utama gereja.
Kalau kita sudah memenangkan banyak jiwa datang pada Yesus, misalnya lewat CGFan, lewat KKR, atau lewat penginjilan pribadi, kita akan bawa mereka untuk datang ke gereja, ke CG untuk komitmen, untuk digembalakan, dimuridkan, ikut MSC, bertumbuh, kepemimpinannya, ikut CG training dan sebagainya, dimuridkan, digembalakan. Nah, ini dua tugas utama gereja sekali lagi, dan GMS sebagai bagian dari gereja Tuhan ini yang punya dua tugas utama ini ikut mengambil bagian dalam mengerjakan hati Tuhan, dalam menggembalakan, memuridkan, dan memberitakan Injil atau menyelamatkan yang terhilang. Kerinduan GMS adalah ingin mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Di milestone pertama ini Pastor Philip sering sudah bilang bahwa kita rindu di tahun 2030 kita ingin mendirikan 300 gereja lokal yang kuat sebelum menuju ke 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Visi 2030 300, misi ini 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid tidak bisa dikerjakan satu orang, bahkan mungkin juga tidak bisa dikerjakan oleh sebuah angkatan usia. Saya kebetulan angkatan usia 40-an, mau gocap Bapak Ibu ya. Nggak bisa dikerjakan mungkin oleh angkatan saya nanti untuk waktu 1300, saya berharap kita semua bisa. Ya, tapi 1000 belum tentu kita masih ada di sana. Mungkin bisa diteruskan oleh anak-anak kita, oleh cucu kita. Visi ini besar Bapak Ibu. Nah, bahkan anak-anak Eagle Kids itu, anak-anak Eagle Kids, pengembalaan gereja anak dan tempat kita, sudah menerima impartasi visi untuk mendirikan gereja, 1000 gereja lokal gitu ya. Di Bible study yang Eagle Kids adakan mungkin tahun lalu, bulan Juli, anak-anak itu sudah diajarkan oleh Pastor Philip untuk memberitakan Injil. Malah Pastor Philip nyuruh mereka untuk naik ke stage untuk ngajari mereka langsung bagaimana memberitakan Injil. Anak-anak diajari untuk visi tentang membangun gereja lokal di usia anak-anak voltage kurang lebih gitu ya, anak-anak preteen, anak-anak sebelum remaja. Lalu di Army of God, anak-anak teen atau remaja dan youth, anak-anak muda, mereka sudah tahu, mereka punya tagline, mereka punya misi, building churches in our youth. Mereka ingin mendirikan, mereka tahu ketika mereka nanti kuliah, mereka mulai mikir, aku mau kuliah masuk ke jurusan apa ya yang bisa berguna untuk gereja ini, membangun 1000 gereja lokal ini, apa yang kurang ya yang gereja ini perlu ya. Tidak harus semuanya jadi full timer Bapak Ibu ya, tapi mereka tahu, mereka tidak hidup bagi diri sendiri lagi. Mereka mikir, kalau aku harus pergi kuliah, aku mau ikut membantu perintisan GMS di kota mana ya, di negara mana ya. Mereka sudah mulai memikirkan itu. Bahkan mereka mungkin dengan sengaja mengambil sebuah university yang belum ada GMS di sana. Aku sekalian mau merintis CG di sana. Siapa tahu itu nanti akan jadi GMS yang berikutnya. Nah, mereka tahu building churches in our youth. Mereka tahu gitu ya. Bahkan Pastor Philip juga ngasih visi betul ya untuk untuk Bapak Ibu umur 55 tahun ke atas, senior. Pastor Philip ngasih visi menjadikan 55 tahun plus sebagai CGL berikutnya. Wow. Kita yang family juga, kita juga bergerak bersama-sama. Bahkan kita juga mengutus beberapa orang ke ladang misi. Kita semua bergerak, semua angkatan usia di gereja ini, semua bergerak dari Eagle Kids, dari anak-anak sampai senior, semua bergerak untuk mengerjakan visi ini. Ya, semua generasi bekerja sama mewujudkan kerinduan Tuhan yang Pastor Philip tangkap, yang GMS, PR-nya buat GMS adalah 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Tadi saya katakan tidak harus jadi full timer semuanya. Ketika jemaat ada yang pindah ke luar kota, luar pulau atau luar negeri, di mana ada GMS di sana, ikut membangun, aktif di sana.
atau ada perintisan CG, perintisan gereja, ikutlah membangunnya. Apalagi jika belum ada, mungkin untuk itulah Anda pindah tugas atau mutasi pekerjaan ke sebuah tempat di mana belum ada GMS di sana, untuk Anda ikut merintis CG di sana. Perintisan GMS selalu dimulai dari perintisan CG dulu Bapak Ibu. CG dirintis, kemudian muncul beberapa CG, kemudian mereka mulai jadi gereja satelit. Ya, gereja satelit itu adalah mereka kumpul di hari Minggu, tapi masih pakai streaming ibadah dari rooftop atau dari gereja regional terdekat mereka. Masih pakai satelit, ya, masih pakai internet gitu ya, streaming. Kadang-kadang mungkin ada sebulan sekali diutus salah satu full timer atau pemimpin ke sana gitu ya. Lalu dari gereja satelit setelah sekian lama akhirnya sekian jumlahnya cukup, mereka menjadi gereja lokal, maka akan mulai diutus seorang full timer untuk tinggal di sana. Itu kurang lebih tahapan-tahapan bagaimana GMS merintis gereja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada yang pindah dari Surabaya, lapor sama Pak Albert, bilang, "Pak, saya mutasi, saya pindah ke kota ini." Bilang, kalau ada GMS di sana, nanti Pak Albert akan hubungkan dengan GMS terdekat atau perintisan di sana. Atau kalau tidak ada, Pak Albert akan hubungkan Anda dengan regional yang ada di wilayah itu untuk, ada jemaat Surabaya Selatan yang pindah ke sana. Mau merintis CG sama-sama, bersama-sama dengan Anda. Supaya Anda tidak lepas dari covering, dari pengayoman secara rohani. Amin. Dan bahkan Anda bukan hanya bekerja ketika Anda pindah keluar kota atau luar pulau atau luar negeri, bahkan ada maksud dan tujuan ilahi juga yang Anda kerjakan. Amin. Dan mungkin untuk itulah kenapa Tuhan atur seperti kalau orang main catur dipindah ke sini. Mungkin untuk itulah Tuhan taruh Anda di sana. Supaya suatu hari nanti ada CG di sana, ada perintisan GMS di sana. Nah, beberapa orang mungkin merasa bahwa apakah hidup kami ini hanya ngomong soal gereja aja ya, pelayanan aja ya? Enggak, saya tahu hidup Anda juga bicara soal keluarga, parenting, ngomong soal juga pekerjaan Anda. Namun Bapak Ibu, semua yang kita lakukan, parenting kita, Anda mungkin merasa bahwa Anda bisa melakukan parenting atau mendidik anak-anak Anda dengan yang terhebat sekalipun. Tetap, sekalipun anak-anak Anda hebat, mungkin berprestasi secara pendidikan, akademis, cum laude dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak kita nggak punya yang namanya takut akan Tuhan, buat apa juga semua kepandaian yang mereka miliki? Betul? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, betul, hidup kita bukan hanya ngomong soal gereja-gereja, bukan. Tapi apakah kita mau mengadopsi visi Tuhan lewat gereja ini, itu menjadi visi atau misi kita juga. Sehingga semua unsur yang ada dalam kehidupan kita, pekerjaan, apapun, pendidikan, parenting, keluarga, itu kita ada untuk mengerjakan, itu menjadi sumber daya juga yang kita pakai untuk mengerjakan visi itu sama-sama. Itu tertancap ke visi yang ada juga. Nah, betapa menggairahkannya kehidupan bergereja yang mengarah kehidupan bergereja yang seperti ini. Tidak ada pengangguran di gereja ini. Semua jemaat bahkan juga terlibat melayani, terlibat dalam kegerakan yang ada. Semua generasi, semua kelompok usia bangkit dan mengerjakan visi Tuhan. Dan saya rindu sungguh, kalau mungkin ada dari antara Bapak Ibu atau jemaat mungkin yang merasa di tengah-tengah visi ini, mungkin ada yang mempertanyakan, kenapa ya kok target-target? Kenapa ya kok 1000 gereja lokal? Kok kenapa 1 juta murid? Kok ini seperti MLM itu yang kuikuti ya, multi level marketing itu loh, yang harus member get member gitu dan sebagainya. Kenapa harus seperti itu? Kok ambisius sekali ya Pastor Philip ini? Kok ambisius sekali ya GMS ini? Kok ingin membesarkan kerajaannya sendiri ya GMS ini seolah-olah? Kenapa waktu kita merintis ke sebuah kota, sebuah pulau, kenapa tidak bergabung dengan gereja yang ada di sana ya?
Kenapa kok harus GMS ya? Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memanggil setiap gereja itu dengan angin kebangunan rohani, warna kebangunan rohani yang berbeda-beda. Betul ya? Nah, masing-masing itu melengkapi. Saya tidak berkata bahwa GMS gereja yang sempurna, tidak. Ya, gereja yang paling hebat, tidak. Ya, gereja juga gereja yang lagi bertumbuh. Namun, kalau kita ada di sini, kita tahu bahwa itulah yang memang Tuhan mau, yang Tuhan nyatakan lewat Pastor Philip untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, kadang-kadang ketika DNA itu sudah ada, lalu Anda pergi ke kota lain dan kemudian Anda merintis di sana, atau mungkin Anda berpikir kenapa nggak bergabung, kenapa nggak mendukung gereja yang di sana? Semua gereja punya tatanan, punya hierarki, punya otoritas, betul ya? Belum tentu apa yang Anda bawa, yang ada di hati Anda, itu bisa terfasilitasi di gereja tersebut. Amin. Ya. Nah, itu kenapa kok kita merintis gereja? Bukan karena kita mau hebat sendiri, enggak. Anda tahu, Bapak Ibu tahu, bahwa kita GMS juga tahun ini atau akhir tahun lalu, kita ada juga melayani gereja-gereja kecil, betul ya? Dan tentu MSP kita ada dalam Persekutuan Gereja dan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Kita ini anggotanya PGLII, Bapak Ibu GMS ini. Dan kita juga memperhatikan, waktu itu ada beberapa puluh pasangan pendeta yang kita inapkan di Hotel Haris ya, di Surabaya ini. Kita layani mereka, kita bangun apa yang mereka perlu di masa pandemi. Mereka juga kita ajarkan gimana jalanin gereja online, karena waktu itu gereja ditutup, gak boleh ada kebaktian, betul ya. Kita ajarkan tim komunikasi, tim multimedia, kita mengajarkan pada mereka gimana gereja bisa online streaming, supaya jemaat Anda, Bapak Ibu Pendeta, tidak kemudian tidak bisa ibadah, kemudian tidak mendapatkan makanan rohani. Kita bantu mereka juga, kita bantu. Nah, cuma kadang untuk visi ini tidak semua bisa memahami. Mungkin tidak semua gereja punya cara yang sama. Tidak semua gereja punya strategi yang sama. Tapi seharusnya semua gereja mengerjakan kerinduan hati Tuhan. Semua gereja harusnya mengerjakan perannya, yaitu menggembalakan, memuridkan dan memberitakan Injil atau menyelamatkan yang terhilang. Amin. Nah, suatu hari ketika ada yang berpikir mungkin seperti itu, kenapa sih kok GMS kayak gitu sih, kok rasanya ambisi sekali, target banget gitu ya. Kesaksian ini mungkin bisa menjawab pertanyaan itu. Dalam sebuah meeting ada salah seorang CGL, waktu itu mungkin masih calon CGL, dia cerita, dia dan suaminya, dia bilang suamiku ini orang Surabaya, tapi aku ini orang di salah satu kota di Sumatera, di Selat Panjang. Anda aja nggak tahu kan Selat Panjang itu di mana? Saya juga tidak ngerti kok Bapak Ibu jadi mana. Tapi pasti dekat salah satu kota, saya lupa dekat Pekanbaru atau dekat mana, saya kurang ngerti. Thank you ya kok, GMS ini mau taat pada visi Tuhan. Maksudnya gimana? Udah dia cerita. Beberapa bulan lalu ada perintisan CG di kota di mana kami tinggal. Papa mamaku, saudara-saudaraku masih banyak tinggal di sana. Saya pindah ke Surabaya karena menikah. Nah, ketika ada perintisan CG di sana, papaku kemudian bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh ya, puji Tuhan, aku senang. Tapi 6 bulan kemudian, papaku meninggal karena kecelakaan. Tapi aku bersyukur, papaku sudah kenal Yesus sebelumnya. Jadi terima kasih buat GMS yang sudah mengerjakan visi, menjangkau bahkan ke kota-kota yang kecil, yang tidak tahu. Saya masih berharap mama saya, om-om dan tante-tante saya, keluarga saya, sepupu saya di sana bisa mengenal Yesus juga melalui perintisan-perintisan CG, perintisan GMS yang ada di sana. Untuk itulah kita kerjakan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Amin, Bapak Ibu. Nah, kita lihat Amsal 29 ayat 18. Ini kalau bahasa Indonesianya itu, tanpa visi menjadi liarlah rakyat. Kurang lebih
ayatnya berkata demikian. Tapi dalam bahasa Inggris, dalam versi The Message, boleh ditampilkan slide-nya. Ya, berkata gini nih. If people cannot see what God is doing, they stumble all over themselves. But when they attend to what He reveals, they are most blessed. Nah, kita lihat bahasa Indonesianya. Jika orang-orang, bahasa Indonesia boleh? Betul Pak? Yang tadi, barusan betul. Jika kita tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. 1000 gereja lokal, ya 1 juta murid 2030 300, CG Fund dan sebagainya, apa yang terjadi dalam kehidupan CGan dan dalam kehidupan gereja ini. Jika orang-orang tidak bisa melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, mereka akan tumbang atau tersandung sendiri. Tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan nyatakan, kenapa kok kita bergerak seperti ini? Kenapa kok GMS punya visi ini? Kalau kita bisa memperhatikan apa yang Tuhan ungkapkan, kita akan sangat diberkati, mereka akan sangat diberkati. Amin. Ya, saya tahu dalam visi ini kadang-kadang ada resistensi, ada penolakan. Kenapa kok ada banyak pertanyaan? Bapak Ibu, saya berharap kita di tengah-tengah kegerakan ini, kita bisa punya hati yang sama, sepakat yang sama-sama untuk mengerjakan visi ini. Supaya cerita-cerita yang selat panjang tadi banyak bermunculan, banyak keluarga dipulihkan, banyak pernikahan dipulihkan, banyak anak-anak muda dimenangkan dari narkoba dan sebagainya. Ya, kalau kita tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan tengah-tengah kita, kita nggak tersandung, kita akan diberkati dan kita akan ikut dalam kegerakan itu. Amin. Ya, jadi ayo kita mau sepakat sama-sama mengerjakan kerinduan hati Tuhan yang sama, visi yang sama. Bapak Ibu, saya coba mau ngomong logika dengan Anda ya sekarang. 1 juta murid, apalah artinya sih penduduk Indonesia sekarang? Itu sekarang 278 juta. Apalah artinya 1 juta? Apalagi kalau dibandingkan dengan penduduk bumi. Bulan ini penduduk bumi itu diperkirakan 8 miliar. Nah, kalau GMS hanya ambil bagian sedikit aja, iman kita mungkin terlalu kecil. Kita hanya minta 1 juta Tuhan. Kita hanya beri persembahan pada Tuhan 1 juta murid Tuhan. Itu apalah artinya dibanding 8 miliar penduduk bumi. Seandainya semua gereja punya kerinduan atau punya target yang enggak harus 1 juta, mungkin 5 juta mereka, mungkin 50.000, mungkin 1.000 atau apa, pokoknya ada kerinduan untuk mempersembahkan pada Tuhan berapa murid yang kita mau persembahkan pada Tuhan. Saya percaya kerinduan hati Tuhan di slide yang awal tadi, jadikan semua bangsa muridku. Supaya semua orang diselamatkan. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Kita bisa mengerjakannya dengan lebih cepat. Amin. Apalah artinya 1 juta dibanding 8 miliar penduduk bumi hari ini. Nah, kita hanya ambil 1 juta dari proyeknya Tuhan. Dari hatinya Tuhan. Dari kerinduan hatinya Tuhan yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. Kerinduan hati Tuhan yang berkata, supaya jangan ada yang binasa. Tuhan, iman kami terlalu kecil. Iman kami cuma bilang 1 juta Tuhan yang menjadi bagian kami. Untuk mereka menjadi murid Tuhan. 1 juta Tuhan, orang yang tidak binasa. Lewat pengembalaan GMS. 1 juta aja. Kalau dibandingkan 8 miliar, 278 juta penduduk Indonesia. Angka kita mungkin baru kita bisa melihat. Angka kita tuh, iman kita itu kecil. Betul ya? Tapi gak apa-apa. Ayo kita kerjakan bersama-sama. Amin. Ya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Ketika kita punya permohonan Bapak Ibu. Ketika Anda berdoa, punya permohonan pada Tuhan. Ketika kita punya permohonan, kita berdoa, maka Tuhan yang menjawab doa kita. Betul ya? Tapi kalau Tuhan yang punya keinginan atau permohonan,
Siapa yang mestinya jawab permohonannya atau kerinduannya? Kita, gereja Tuhan. Betul ya? Kalau Tuhan rindu jadikan semua bangsa muridku. Itu permohonannya Tuhan loh. Itu kerinduan hatinya Tuhan loh. Siapa yang harus jawab? Kita, gerejanya. Amin. Kalau Anda berkata, Tuhan supaya anakku bertobat, supaya anakku berkati kami Tuhan, supaya aku bisa sekolahkan anakku ke sekolah yang dia rindukan di luar kota mungkin. Anda berdoa, Anda berharap Tuhan berkati Anda, Tuhan jawab doa Anda, betul ya? Nah kalau Tuhan yang berdoa, maaf, saya tidak pakai kata Tuhan berdoa ya. Tuhan punya keinginan, Tuhan punya kebutuhan, Tuhan punya kerinduan. Siapa yang jawab doanya? Ya kita, gerejanya, betul ya? Kalau kerinduannya adalah supaya semua bangsa jadi murid, supaya jangan ada yang binasa, supaya semua orang diselamatkan. Kita yang harus berdiri berkata, seperti Yesaya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang mesti kita lakukan? Ya, yang pertama kita perlu menangkap hati Tuhan akan jiwa-jiwa. Kita perlu menangkap kerinduan hati Tuhan. Makanya saya ngasih tema khotbah pagi hari ini adalah hatimu, hatiku. Biar hatinya Tuhan itu menjadi hati kita. Ya. Tuhan pernah mengutus Yunus ke bangsa Niniwe. Ingat ke kota Niniwe. Kota ini kota yang sangat jahat. Kota ini kota yang sangat barbar. Kota ini suka menganiaya. Ya. Kenapa Yunus diutus? Yunus itu kesal diutus ke Niniwe. Kenapa? Karena Yunus itu tahu bahwa Allah itu murah hati. Tuhan itu murah hati. Nanti kalau Niniwe bertobat, akhirnya Tuhan tidak jadi menghukum Niniwe. Padahal Yunus itu pengen Niniwe dihukum. Kenapa? Niniwe itu suka membuli bangsanya. Niniwe itu suka terkenal dengan kejahatannya. Ya, terkenal suka menyiksa musuh-musuhnya. Lah Yunus tuh pengen Niniwe itu dihancurkan aja sama Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Yunus ke sana disuruh untuk memberitakan kebenaran, memberitakan Injil, memberitakan pertobatan. Sampai Yunus kemudian kan pergi, maksudnya mangkir dari tugasnya, ingat ya. Dimakan ikan besar, ingat itu, dimuntahkan, dia akhirnya kembali ke Niniwe untuk menjalankan misinya Tuhan. Ketika Yunus berkhotbah, ini khotbah yang luar biasa loh Bapak Ibu. Saya pengen khotbah kayak Yunus gini ya. Sekali khotbah berapa ribu orang bertobat, betul ya. Ini khotbahnya efektif sekali kalau Bapak Ibu lihat baca di Alkitab ya. Saya tidak mau jadi seperti Yunus ya, maksudnya saya ingin mengalami kalau khotbah itu langsung ribuan orang bertobat gitu. Seluruh kota, seluruh negara bertobat itu. Coba Anda lihat nanti kitab Yunus itu, dia cuma ngomong beberapa kalimat loh Bapak Ibu. Mungkin tidak sampai belasan kalimat lah. Satu kota bertobat. Puasa 3 hari, bahkan ternaknya suruh puasa sekalian. Bertobat sungguh-sungguh merendahkan hati. Yunus marah ketika Yunus lihat, ya kan Tuhan, mereka hanya bertobat, akhirnya kamu tidak jadi menghukum mereka. Aku tuh pengen mereka dihukum. Yunus malah kesel gitu ya. Lalu Tuhan bilang, patutkah kamu marah dengan pertobatan itu? Yunus kemudian pergi keluar dari kota Niniwe. Dia bangun pondok di sana. Lalu untuk menghibur hati Yunus, Alkitab bilang Tuhan tuh menumbuhkan pohon jarak yang kemudian meneduhi, kan itu sinar apa? Kalau tengah hari gitu di timur tengah itu kan cukup panas gitu ya. Maka muncul pohon itu yang Yunus tidak menanam, Tuhan yang membuatnya ada gitu ya. Yunus bisa berteduh, Yunus itu senang, lumayanlah hatinya agak terhibur, nggak panas lagi, nggak kesal lagi. Besok harinya tiba-tiba ada seekor ulat yang menggerogoti pohon jarak itu. Sehingga pohon itu kemudian kena angin siang yang panas, yang kering, pohon itu mati. Yunus marah lagi. Yunus kesel gitu loh. Kok pohon ini mati sih? Dia sayang sama pohon ini gitu ya. Lalu Tuhan ngomong apa? Ini ayat yang terkenal. Tuhan ngomong gini nih. Di Yunus 4 ayat 11. Oh ya, saya lupa ada ngomong ayat ini rasanya ke teman-teman. Boleh ditampilkan enggak? Tolong dicarikan. Yunus 4 ayat 11. Ya. Dikatakan demikian. Oh, sudah keluar ayatnya. Yunus 4 ayat 11. Yunus 4 ayat 11 ngomong seperti ini. Saya bacakan aja ya. Oke. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. Zaman itu Bapak Ibu 120.000 orang itu besar. Ini kota besar. Itu kota metropolitan sepertinya.
Yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Dengan ternaknya yang banyak. Tuhan tuh ngomong gini loh, kalau kamu begitu sayang sampai kamu marah kepada pohon jarak yang mati. Terhadap pohon aja kamu begitu sayang, kamu begitu merasa memilikinya sampai kamu marah ketika pohon itu mati. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu. Amin. Itu hati Tuhan. Kalau kamu sayang sama pohon, kenapa kamu tidak sayang sama orang-orang itu? Kenapa kamu tidak sayang sama penduduk Niniwe? Malah kamu lebih sayang sama pohon. Gitu ya. Nah, ayo Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mau menangkap hati Tuhan ini. Lewat cerita ini jelas kita tahu hati Tuhan itu seperti apa, itu untuk menyelamatkan. Sekalipun Niniwe itu bangsa yang jahat, yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Perkara bunuh-membunuh itu hal yang sehari-hari di sana. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan ampuni. Itu hati Tuhan, itu hati Tuhan. Ya, contoh lain, ketika anak bungsu yang sudah menghambur-hamburkan harta warisannya itu pulang kembali. Cerita anak yang hilang itu, apa yang bapaknya lakukan? Dia peluk anak itu. Dia kasih jubah yang terbaik. Dia kasih cincin. Dia kasih sepatu. Dia pestakan itu. Jangan sampai kita jadi anak sulung yang marah ketika anak bungsu kembali ke rumah. Amin. Ayo di bulan Cegevan ini akan ada banyak tanda petik jiwa-jiwa baru. Anak bungsu yang kembali mungkin ke sini. Jangan sampai anak sulung marah. Kita tahu hati Tuhan. Kita mau ikut berpesta bersama-sama dengan mereka. Bahkan kita akan membuat pesta itu jadi lebih menarik lagi. Amin. Ya. Nah, kita perlu menangkap hati Tuhan. Biar hatinya itu menjadi hati kita gitu ya. Lalu kita perlu, jangan sampai kita jadi seperti Yunus tadi. Jangan sampai kita menjadi seperti anak sulung tadi. Kita harus sefrekuensi dengan Tuhan. Amin. Kita harus tahu detak hatinya, kerinduannya. Kita mau sefrekuensi dengan Tuhan. Kalau itu kerinduanmu Tuhan, biar itu menjadi kerinduanku juga. Kalau itu kerinduanmu Tuhan, permohonanmu, ini aku, utuslah aku Tuhan. Aku sepakat denganmu Tuhan. Amin. Ya. Lalu yang berikutnya kita lihat Yohanes 4 ayat 35. Yohanes 4 ayat 35. Yang pertama tadi, apa yang mesti kita harus lakukan? Kita perlu menangkap hati Tuhan, menjadikan hati Tuhan itu menjadi hati kita juga, mengadopsi hati Tuhan. Lalu yang berikutnya Yohanes 4 ayat 35. Firman Tuhan berkata demikian, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang kedua yang perlu kita lakukan, kalau kita menanggapi hati Tuhan ini, yang perlu kita lakukan adalah kita jangan hidup bagi diri sendiri. Tidak hidup bagi diri sendiri. Jangan nunduk terus dan dia diri sendiri terus. Kan Tuhan bilang pada murid-muridnya, lihatlah sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang. Saya membayangkannya, banyak dari antara kita, banyak dari antara murid Tuhan mungkin yang terus tidak bisa memandang ladang. Kita nunduk terus, kita lihat diri kita sendiri terus. Kita lihat problem demi problem yang kita sedang alami. Tuhan, orang tuaku masih gini. Tuhan, anak-anakku masih gini. Tuhan, bisnisku masih gini. Tuhan, aku masih struggle. Tuhan, aku masih punya pergumulan. Tuhan, lihatnya diri sendiri terus. Tapi Tuhan bilang, Tuhan angkat dagu kita dan mau berkata, nah, lihatlah sekelilingmu. Ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jangan terus tunduk dan lihat dirimu terus. Jangan egois terus. Problem akan selalu ada selama kita hidup. Tantangan akan selalu ada selama kita hidup. Tapi Tuhan mau untuk kita mengangkat dagu kita untuk mengajak kita melihat ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak punya problem? Pasti Bapak Ibu juga punya. Saya punya, kita semua punya. Tapi yuk, kita tidak mau egois, kita mau tanggalkan itu. Kita mau
Saya percaya kok Tuhan itu bukan Tuhan yang berhutang. Amin. Bertanggung jawablah. Kalau Anda sebagai orang tua bertanggung jawablah untuk keluargamu terus. Tetap cari nafkah. Iya, bukan berarti kemudian kalau gitu aku tidak perlu cari nafkah. Enggak, bertanggung jawablah. Tapi maksudnya jangan terus menerus hidup bulat dengan diri kita sendiri. Tapi ayo, angkat kepalamu, angkat kepala kita, lihat ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Ya, yang pertama tadi kita perlu menangkap hati Tuhan dan menjadikannya itu hati kita juga, gitu ya. Yang kedua, tidak hidup bagi diri sendiri atau tidak egois. Ya. Lalu yang berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Ingat tadi firman Tuhan berkata, ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuhan Yesus bilang pada para muridnya, engkau bilang 4 bulan lagi mesti menuai? Ya, enggak, sekarang ini. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah responi dengan segera. Jangan berkata nanti ajalah, nanti ajalah. Berita Injil itu darurat. Jangan ada penundaan. Kita ini berlomba dengan waktu. Petani itu tahu. Kalau waktunya harus panen, dia harus panen. Kalau berlama-lama dia tidak memanen hasil tanamannya, panenan itu juga akan busuk. Betul ya? Kita berlomba dengan waktu Bapak Ibu. Kita berlomba dengan waktu, entah kita nggak tahu. Entah orang yang belum kenal Yesus itu tiba-tiba meninggal duluan atau mati atau apa, kecelakaan atau apa, kita nggak pernah tahu. Tentu saya tidak mendoakan hal itu. Kita nggak pernah tahu umur hidup seseorang. Bahkan kita nggak tahu umur hidup kita sendiri. Betul ya? Bahkan kita nggak tahu umur hidup kita sendiri. Kita nggak tahu. Kita berlomba dengan waktu. Panenan itu kalau tidak dipanen, kalau tidak dituai, itu juga akan busuk. Oleh karena itu, kalau di bulan, bukan berarti hanya bulan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau GMS, seluruh GMS itu ada CGFan, kita menjangkau jiwa dengan sengaja, bukan berarti setelah ini bulan-bulan berikutnya kita tidak menjangkau jiwa, enggak. Justru saya merasa keberhasilan CGFan adalah bukan hanya berapa banyak jiwa baru yang bergabung di CG tertanam nantinya saat CGFan maupun setelah CGFan terutama, bukan berapa banyak jiwa yang akan dibaptis nantinya. Oh ya, by the way, tanggal 5 November nanti Pastor Philip akan khotbah dari rooftop dari barat, nanti akan disiarkan seluruh GMS. Kita akan adakan baptisan sama-sama di tanggal 5 November di hari Minggu. Ya, bukan hanya berapa banyak jiwa yang dibaptis nantinya di sini, tapi apakah ada perubahan dalam CG-CG dalam kehidupan kita bergereja setelah CG-Fan ini? Kalau dulu mungkin kita jarang ajak jiwa datang ke CG, sekarang kita makin konsisten ajak jiwa baru datang CG. Kalau dulu mungkin di CG setiap minggu ada 1 jiwa baru, setelah CG-Fan mungkin 1 minggu ada 2 jiwa baru. Nah, itu berarti CG-Fan-nya berhasil. Karena itu menjadi gaya hidup, bukan cuma sebulan selesai. Ya, dan kita seluruh GMS mengerjakan yang sama dengan pengurapan yang sama. Ayo, kita mau meresponi dengan segera. Ikutlah di dalamnya. Ya, pandanglah sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Saya dengar kesaksian dari CGFan yang dilakukan oleh teman-teman dari selatan. Saya bilang, wow, itu luar biasa. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ada kesaksian-kesaksian itu bisa sharingkan juga ke teman-teman yang lain supaya tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Ya, nah, lalu responi dengan segera, lalu beritakan yang berikutnya kita mau memberitakan Injil itu sebagai gaya hidup kita. Jadi saya katakan bahwa keberhasilan CGFan bukan hanya berapa jiwa yang dibaptis, bukan hanya berapa jiwa yang nyantol di CG, tapi apakah setelah CGFan ini kerinduan untuk memberitakan Injil, mengerjakan visi itu, untuk menjangkau yang terhilang itu terus ada di hati kita, sehingga kita akan menuai dari waktu ke waktu, bukan hanya di bulan tertentu. Kita akan mengalami kebangunan rohani yang tidak berhenti. Amin. Itu kerinduan kita. Lalu yang terakhir, kita bisa menularkan hati Tuhan kepada sekeliling kita. Ayo, CGL, sponsor atau member, ayo kita tularkan kerinduan. Kita yang sudah menangkap hati Tuhan, kita mau bagikan kepada yang lain. Ayo, kita perlu loh. Ayo jangan hidup bagi diri sendiri. Ayo kita mau bergerak bersama-sama. Kita mau menularkan
supaya semua bangsa menjadi murid Tuhan, kata firman Tuhan tadi, supaya jangan ada yang binasa. Semakin banyak yang bergerak, semakin banyak yang diselamatkan. Amin. Nah, saya ingin tampilkan, boleh nggak? Sebetulnya saya ingin tampilkan ini di ibadah dua nanti saya akan tampilkan. Tapi mendadak saya minta, boleh tampilkan petanya, peta CG di wilayah selatan Bapak Ibu. Ini kalau Surabaya itu dibagi barat, utara. Nah, abaikan penomorannya ya. Ini ada CGB, ada CGC, CGA di selatan. Tapi saat nanti kita rindu, CG-nya itu bukan ABCD tapi selatan, timur dan barat ya bersama-sama. Ya. Ini hanya CG family dari semua pengembalaan di Surabaya Selatan. Ya. Kurang lebih itu ada di sini Bapak Ibu. Ya. Ada, kalau tidak salah, coba saya lihat datanya sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau CG family yang di selatan, CG family yang di selatan itu ada 49 CG, CG Kids ada 10, AOG yang SMP SMA ada 25 CG, AOG yang youth yang mahasiswa ada 62 CG. Ya, ini kurang lebih wilayah selatan. Dan kalau secara kota, Surabaya Barat, Timur itu yang paling banyak CG-nya. Yang ketiga adalah Surabaya Selatan. Yang keempat Surabaya Utara. Kalau kita lihat Surabaya Selatan, masih banyak yang kosong-kosong. Bagaimana kalau kita isi daerah yang kosong-kosong itu dengan CG-CG, dengan perintisan yang ada. Amin. Apalagi yang utara. Suatu hari kita rindu, setiap kelurahan ada satu CG, betul ya. Nanti lama-lama kita tingkatkan, setiap RW ada satu CG minimal. Nanti setiap RT ada satu CG. Saya nggak tahu RT di Surabaya Selatan ada berapa ya. Nah, kalau setiap RT ada CG, semakin banyak lumbung yang kita sediakan, semakin dekat kita dengan jiwa-jiwa yang terhilang, semakin banyak orang-orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin. Ya. Nah, ini sebetulnya ini enggak real, maksudnya bukan ini real maksudnya, tapi maksudnya enggak live. Kalau live dari iPad saya bisa ngelihat, misalnya CGA, CGA5, saya tekan ininya, balonnya ini CGA5 ini saya bisa tahu itu CGL-nya siapa, di daerah mana, itu karakteristik CG-nya apa, senior kah atau pasangan, bisa kelihatan ya. Bapak Ibu mungkin saya minta ini nggak bisa, maaf. Ini hanya untuk admin gitu ya, untuk admin untuk bisa mendistribusikan jiwa-jiwa baru gitu ya ke lokasi yang memang sesuai dengan karakteristik CG yang pas. Oke, kenapa saya tunjukkan ini? Supaya kita tahu, kita tinggal di selatan, masih ada banyak ruang untuk kita bertumbuh. Masih banyak daerah yang perlu kita masuk ke sana. Amin. Ya. Nah, apalagi kalau saya tunjukkan yang utara, lebih banyak putihnya Bapak Ibu. Siapa yang mau diutus ke utara? Ya, siapa tahu ada, ya kan? Kenapa enggak? Kalau barat, timur, pusat lumayan banyak. Meskipun tetap ada ruang untuk bertumbuh. Ini kurang lebih yang selatan. Ayo, ya. Saya berharap ketika Bapak Ibu lihat peta ini, Bapak Ibu yang tadinya tidak mau jadi CGL, tidak mau jadi sponsor, akan berkata, aku mau kok, aku mau Pak. Utus aku ke tempat yang belum ada CG-nya. Di daerahku ini sudah banyak CG. Aku mau pergi ke sana yang masih kosong, yang putih itu aku mau di sana. Loh, tempatnya mana? Tidak tahu, nanti tak cari. Ya, tak ketuk pintu bila perlu. Ya, amin. Ya, boleh matikan ininya, betanya. Mari kita berdiri sama-sama, kita undang pemain musik PAW bisa naik ke stage. Yuk kita mau tularkan, kalau Anda sedang mulai menangkap, mengerti hati Tuhan ini, kita mau tularkan kepada sekeliling kita. Ayo, kita mau mengerjakan bersama-sama. Amin. Mari berdiri sama-sama, Bapak Ibu, katakan pada kanan kiri Anda dan katakan, ayo kita kerja bareng. Ya, ayo kita kerjakan sama-sama.